Jadi ini dia punya judul, okay? To be established in the present truth ya. Untuk di-establish. Kata establish itu ialah untuk nggak bisa goyang. Dan kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya juga ya, kata establish itu ada mirip dengan kata stabil. Bisa? Stabil. Jadi nggak bisa goyang, nggak bisa jatuh, stabil. Bisa diusahakan untuk digoyang atau dijatuhin, tapi karena stabil nggak bisa nggak bisa goyang atau nggak bisa jatuh. Jadi to be established in the present truth. Artinya saya harus berdiri di atas apa untuk nggak bisa jatuh atau nggak bisa digoyang berdasarkan judulnya. Present truth. Fondasi. Present truth ya. Oh, Saya harus berdiri di atas present Kebenaran truth. masa kini. Ya. Itulah fondasi yang membuat saya nggak akan goyang atau jatuh. Oke? Oke. Jadi mari kita lihat sini ya. 2 Petrus 1 ayat 12. 2 Petrus 1 ayat 12 katakan, oleh sebab itu, saya nggak akan lalai untuk membuat kamu selalu ingat akan hal-hal ini. Okay? Saya nggak akan lalai untuk membuat kamu selalu ingat akan hal-hal ini. Dan artinya hal-hal ini adalah pengetahuan. Betul? Pengetahuan. Jadi Petrus bilang, saya nggak mau lalai untuk selalu membuat kamu ingat akan pengetahuan-pengetahuan ini. Nah, bisa nggak orang ingat sesuatu yang dia nggak pernah tahu? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya, untuk ingat sesuatu, ialah untuk mengingatkan sesuatu yang saya sudah tahu. Jadi Rasul Paulus bilang, saya mau kamu ingat terus apa yang kamu sudah tahu. Artinya saya akan ulang-ulang terus apa yang kamu sudah tahu, betul? Yang kamu sudah tahu, saya akan ulang-ulang terus. Nah ini penting sekali karena di akhir zaman orang hanya pengen dengar sekali, lalu dia bilang, saya udah dengar kok itu, saya nggak mau dengar lagi. Saya mau dengar yang saya belum dengar. Sering dengar seperti itu nggak? Iya, Uncle. Iya. Orang bilang, saya udah belajar itu, saya udah tahu itu. Nah, kalau saya sudah tahu itu, kenapa dan Petrus mau ulang-ulang apa yang kamu sudah tahu? Artinya, kalau dia mau ulang, artinya ada sesuatu dari yang kamu sudah tahu, yang dia mau ulang. Dan penting nggak untuk ulang apa yang kamu sudah tahu? Penting. Penting. Kalau penting. enggak, ngapain buang waktu? Jadi kita jangan ambil sikap bahwa, oh saya udah dengar itu, saya udah tahu itu, saya sudah hafal itu, saya nggak perlu belajar itu lagi. Langsung dia cari di tempat lain, mana yang dia mau dengar, yang dia belum pernah dengar, atau apa yang dia suka dengar, itu nggak akan establish, itu akan goyang terus. Karena untuk establish, ialah untuk ulang kembali apa yang saya sudah tahu. Itu artinya untuk establish. Dan kalau orang nggak establish, dia nggak mau tahu lagi apa yang dia pikir dia sudah tahu. Jadi pertanyaannya, apakah, kita terusin lagi di sini, dikatakan, walaupun kamu sudah mengetahuinya. Jadi walaupun kamu sudah tahu, saya akan ulang-ulang lagi apa yang kamu sudah tahu. Dan kalau saya ulang-ulang lagi apa yang kamu sudah tahu, kamu bisa di-establish di present truth. Dan kalau establish bisa goyang nggak? Tidak. Nggak bisa goyang. Tidak bisa goyang lagi. Oke? Oke, jadi mari kita lihat apa artinya untuk mengulang-ulang atau diulang-ulang kembali apa yang saya sudah tahu walaupun saya sudah mengetahuinya. Oke? Jadi di sini dikatakan bahwa di Daniel 12 ayat 4 kan? Di Daniel 12 ayat 4 dikatakan bahwa banyak akan lari ke sini dan dari sini dan ke sini, artinya lari hirik mudik ya. Hirik mudik.
Hilir. Hilir, oh mudik. hilir. Oke, pantas. Hilir Akan lari hilir mudik dari sini dan ke sana, dari sana dan ke sini. Dan apa yang akan bertambah-tambah? Knowledge. Pengetahuan. Nah, kalau kita ulang yang tadi, dikatakan di sini, apakah saya tambah sering dengar apa yang sudah tahu di sini? Iya. Di sini saya tambah sering dengar apa yang sudah tahu. Artinya di 2 Petrus 1:12 ada yang bertambah nggak? Apakah ada yang bertambah? Tidak. Tidak. Ada. Ada knowledge. Kalau saya dengar 2 kali, apakah itu tambah? Oh, oke. Iya. Ada. Kalau nggak ada yang tambah, artinya cuma 1 kali dengar, betul? Betul. Iya. Artinya untuk Oke. bertambah-tambah, saya harus dengar berulang kali. Jadi kalau orang makan manggis, lalu dia makan kedua kali, karena dia makan manggis yang sama, maksudnya karena dia makan buah manggis yang sama, apakah dia nggak tambah manggis? Tidak. Tambah. Baik. Artinya, bukankah firman Tuhan itu makanan rohani juga? Jadi kalau saya tambah, kalau saya makan lagi, apakah saya tambah makan atau enggak? Makan yang sama kok. Kalau makan yang sama, bukankah itu namanya tambah walaupun sama? Iya. Artinya jangan pikir, saya sudah dengar itu. Well, mau tambah nggak? Nggak mau, saya mau yang lain. Oke. Apakah bisa establish kalau begitu? Tidak bisa, brother. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya yang bertambah-tambah di sini apa? Pengetahuan. Dan pengetahuan bertambah-tambah kalau diulang kembali apa yang saya sudah dengar. Bagaimana? Betul, brother. Iya. Okay. Jadi saya mau tanya, penting nggak untuk ulang-ulang apa yang saya sudah tahu? Sangat penting, brother. Sangat. Nomor 1, saya harus tahu dulu sesuatu. Karena kalau saya nggak tahu sesuatu, apa yang mau diulang? Kalau pada awalnya saya nggak tahu apa-apa. Bagaimana? Betul. Jadi saya nggak bisa establish in the present truth kalau nggak ada yang mau dikasih ingat karena saya nggak tahu apa-apa. Jadi penting nggak untuk belajar, untuk tahu sesuatu, lalu ulang-ulang? Iya. Jadi nomor 1 harus belajar. Ulang-ulang lagi. Ulang-ulang lagi. Tapi kalau belajar pun enggak, apa yang mau diulang? Nggak ada, brother. Enggak ada. Oke. Artinya di sini pengetahuan atau pengulangan kebenaran dan pengetahuan itu bertambah-tambah. Jadi kita lihat ya. Sekarang saya tanya. Saya bisa minum air kelapa pertama, lalu saya minum air kelapa lagi. Apakah saya minum air kelapa yang sama? Iya. Sama air kelapa yang saya minum. Bukan yang saya minum pertama ya, tapi air kelapanya sama nggak yang saya minum? Sama-sama air kelapa. Iya. Sama. Iya. Kalau saya bilang, apa benefitnya? Apakah di air kelapa kedua nggak ada benefit yang saya bisa peroleh kalau udah minum 1 kali? Ada. benefitnya. Ada. Sekarang berapa lipat ganda? Berapa lipat ganda sekarang? 2 kali. 2. Apakah selalu ada tambahan yang saya nggak pernah terima kalau saya nggak ulang? Iya. Nggak ada Tidak. tambahan. Ini knowledge increase. Walaupun saya udah tahu. Betul? Walaupun saya sudah tahu. Artinya saya sudah tahu sesuatu, waktu saya ulang lagi, sekarang saya lebih tahu sesuatu. Bagaimana? Iya. Iya. Sekarang saya lebih tahu sesuatu. Ini dia. Sekarang saya lebih tahu sesuatu. Oke. Mari kita lihat dia punya tulisan Christ Object Lesson. Oke. Tuhan Yesus selalu cari jalan bagaimana caranya untuk masuk ke pikiran atau hati manusia. Tuhan selalu cari jalan. Bagaimana ya supaya dia bisa ngerti ini? Dia menggunakan
bervariasi ilustrasi. Dia menggunakan berbagai macam ilustrasi. Kenapa berbagai macam ilustrasi? Kenapa satu ilustrasi nggak cukup? Karena nggak semua orang bisa mengerti satu ilustrasi itu. Jadi apakah ilustrasinya disesuaikan dengan orang yang mendengar? Iya. Itu sebabnya ilustrasinya bervariasi. Lalu dia bilang ini, dia bukan hanya mempersembahkan kebenaran di fase kebenaran yang berbeda, tetapi dia juga membuat satu appeal. Appeal artinya permohonan untuk respons kepada pendengar-pendengar yang berbeda. Nah, yang saya mau tekankan di sini, kebenaran ada berapa? Ada cuma satu fase? Tidak. Ya. Nah, ini tanaman di sebelah kiri nih. Apakah tanamannya cuma satu fase? Tidak. Pertumbuhan. Tidak. Apakah ada beberapa fase? Daun, buah. Iya. Betul? Iya. Iya. Jadi, tapi apakah tanamannya yang sama? Iya. Iya. Jadi kalau saya nggak ulang tanaman yang sama, bisa nggak petik tomatnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya nggak ulang-ulang yang sama, bisa nggak menghasilkan fase panen buah? Tidak akan. Tidak. Bisa. Jadi penting nggak untuk ulang terus yang sama, sementara ulang-ulang tanamannya bertumbuh, pengetahuan saya bertumbuh. Jadi jangan pernah ngomong gini, saya udah dengar itu kok, saya nggak usah dengar lagi. Pas ditanya, udah orang itulah yang paling nggak tahu jawabannya, betul? Iya. Iya. Betul. Itu dia. Iya. Lalu dibilang tidak ada dari mereka yang mendengar akan juru selamat bisa merasakan bahwa mereka diabaikan atau dilupakan. Artinya semua orang dipenuhi kebutuhannya dengan beberapa fase, dengan bagaimana Tuhan menyesuaikan dengan pendengarnya. Artinya kita bisa ulang-ulang terus. Dan waktu kita ulang-ulang terus, saya tahu ke 10 kali kalian ngerti kan? Oh, padahal udah 10 kali. Ada yang biar sudah diulang 2-3 kali belum ngerti. Nanti keempat kali, oh itu maksudnya. Bagaimana? Iya. Bukankah itu pengalaman kalian? Iya. Iya. Itu dia. Ulang, akhirnya menghasilkan buah. Kalau sudah menghasilkan buah, mantap. Sangat mantap. Jadi yang saya mau tekankan ialah kebenaran itu ada lapis-lapisannya. Waktu pertama kali belajar, saya baru mengerti lapis pertama. Sudah mengerti keseluruhannya enggak kalau baru satu kali? Belum tahu, brother. Belum. Artinya waktu kedua kali, sekarang sudah 2 lapis. 3 kali, 3 lapis. Ulang terus. Jadi saya pikir waktu saya belajar, saya sudah tahu semua lapisnya, padahal baru 1 lapis. Jadi penting sekali untuk kita ulang-ulang terus. Apakah sudah diimpresi dalam pikiran kalian betapa pentingnya untuk ulang-ulang? Iya. Iya. Semoga impresi itu menghasilkan kalian ulang-ulang, bukan hanya pengetahuan, betul? Iya. Jadi ya, itu. Kalau kalian nggak ulang-ulang di hari penghakiman nggak ada alasan, kamu udah tahu, pas dijawab tak benar, tapi nggak bikin. Kalau jubahnya kotor, silahkan kotor selama-lamanya. Karena kamu sudah tahu dan kamu nggak bikin. Ingat itu. Ingat itu. Jangan lupa itu. Sudah dibunyikan trompetnya. Kalau kalian lalai, kalian punya tanggung jawab itu, oke? Oke. Mulai keluarnya tunas dari bibitnya melambangkan awal pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan tanaman itu sangat indah yang menggambarkan pertumbuhan orang Kristen. Tapi ada tahap awalnya enggak? Ada. Ada. Kalau ada tahap awal, apakah tanaman itu sudah bisa berhenti di situ? Dia bilang, oh saya sudah keluar dari tanah kok. Apakah sudah bisa berhenti di situ? Tidak bisa. Enggak.
Kenapa? Karena tujuan tanaman untuk menghasilkan buah untuk dimakan, bukan hanya keluar tunas. Demikian juga di alam, demikian juga dengan grace. Tidak ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Ingat kita selalu bilang, kalau nggak bertumbuh apa? Mati. Kalau tanaman nggak bertumbuh lagi, sudah mati. Artinya kalau kita punya kehidupan kerohanian nggak bertumbuh dengan belajar terus, kita kerohaniannya apa? Mati di tempat. Iya. Kalau kita nggak ulang-ulang, kita adalah orang-orang mati rohaninya. Karena tanaman kalau nggak bertumbuh mati. Well, kita bisa hidup jasmani, soalnya makan terus kan. Tapi kita mati rohani karena jarang-jarang makan. Kalau dikatakan di sini, tanaman itu nggak ada kehidupannya karena tidak bertumbuh lagi. Tanaman itu harus tumbuh atau mati. Walaupun pertumbuhannya nggak kedengaran dan kelihatannya nggak kelihatan. Tetapi tidak pernah berhenti bertumbuh. Demikian juga pertumbuhan kehidupan orang Kristen. Bisa nggak orang tumbuh kalau nggak makan-makan? Tidak bisa. Bisa Tidak. nggak kehidupan Kristen saya tumbuh kalau nggak belajar-belajar? Tidak. Enggak. Jadi saya nggak tahu bahwa saya punya kerohanian sudah mati. Lalu saya pikir masih hidup. Sudah mati. Saya punya kerohanian sudah mati. Tapi saya nggak tahu itu. Bahaya nggak? Sangat bahaya, Brother. Apakah penting untuk ulang-ulang terus? Setiap hari. Sebagaimana saya makan setiap hari kecuali puasa. Firman Tuhan nggak boleh puasa. Lalu dikatakan, di setiap tahap artinya apa? Bukan cuma satu tahap. Di setiap tahap pertumbuhan kehidupan kita bisa sempurna per tahap. Saya bisa sempurna di setiap tahap pertumbuhan saya walaupun saya tetap harus bertumbuh. Saya nggak sempurna keseluruhannya, saya sempurna di tahap saya. Sekarang saya tanya, saya bisa nggak sempurna semuanya kalau nggak pernah sempurna di tahap saya? Tidak. Enggak. Yang menghasilkan saya sempurna semuanya apa? Makan terus, belajar terus. Dan apakah dengan lihat tanaman minggu lalu dengan hari ini, tanamannya beda atau sama? Beda. Beda. Ada Beda. pertumbuhan. Beda. Tanamannya beda. Tanamnya Artinya kalau tanamannya beda, tapi belajar firman Tuhan yang sebenarnya sama, apakah pengetahuan saya beda hari ini dan kemarin? Beda. Beda. Walaupun yang dipelajarin sama. sama. Iya. Dan kalau dia memenuhi syarat yang diinginkan Tuhan, walaupun sudah sempurna di tahap itu, dia akan tetap bertumbuh. Sebagaimana kesempatan kita berlipat ganda, pengalaman kita pun bertambah. Artinya, lebih saya belajar, lebih saya berpengalaman dalam firman Tuhan. Kurang saya belajar, kurang pengalaman. Enggak belajar, enggak ada pengalaman. Dan di saat saya bertambah ulang-ulang terus, pengalaman tambah, dan saya punya pengetahuan apa? Bertambah. Kita harus bijaksana. Kalau saya bilang bijaksana ini, saya selalu tekankan, kita harus tahu, kita harus merencanakan saya punya keselamatan. Dan kita harus rencanakannya itu kita rencanakan sesuai dengan Tuhan punya rencana untuk selamatkan saya. Jadi saya harus synchronize, saya harus sesuaikan saya punya kehidupan dengan rencana keselamatan saya. Nggak bisa saya nggak sesuaikan saya punya kehidupan dengan rencana keselamatan, lalu saya harapkan untuk diselamatkan. Nggak bisa itu. Banyak orang mimpi dalam hal itu, lalu pikir itu benar, padahal mimpi buruk semua itu. Jadi saya harus tahu dulu apa itu rencana keselamatan,
sebelum saya bisa menyesuaikan rencana saya dengan rencana keselamatan. Dan apakah yang kita sedang belajar ini rencana keselamatan? Ya. Yang kita sedang baca ini rencana keselamatan. Dan karena yang kita belajar adalah rencana keselamatan, saya harus sesuaikan kehidupan saya dengan apa yang kita sedang belajar sekarang. Dan kalau saya nggak sesuaikan kehidupan saya dengan apa yang saya belajar sekarang, saya nggak akan selamat. Nggak kan? Saya nggak bisa mengerti kenapa orang mimpi untuk selamat, tapi dia nggak sesuaikan hidupnya dengan rencana keselamatan. Mustahilnya bukan main. Oke. Lanjut. Oke, Lukas 6 ayat 48. Orang ini adalah seperti orang yang membangun rumahnya. Rumah, kata lain rumah apa? Gereja. Dan menggali dalam. Jangan lupa, menggalinya dalam. Nah, kita sudah belajar ini. Bisa nggak saya gali dalam dengan 1 kali pacul? Tidak bisa. Bisa nggak saya gali dalam kalau saya 100 kali pacul dan setiap kali pacul tempatnya berbeda? Tidak. Nggak bisa, Kak. Apakah saya hanya bisa menggali lubang yang dalam kalau selalu pacul di tempat yang sama? Iya, benar. Ya. Jadi kalau saya udah dapat itu, ke tempat lain lah. Oh, terima kasih, ke tempat lain lagi. Kira-kira lubangnya dalam nggak? Dia gali dalam dan dia meletakkan fondasi di batu. Kan orang gali untuk taruh fondasi. Lalu dia stop galinya kapan? Kapan dia berhenti menggalinya? Sampai dapat Ketemu batu. Waktu dapat batu. Dan waktu dapat batu, dia letakkan fondasinya di batu, baru dia bangun rumah keselamatannya. Iya. Dan waktu angin meniup, banjir naik, hujan turun, rumah itu nggak bisa digoyang karena didirikan di atas batu. Tapi bisa nggak di atas batu kalau nggak gali setiap hari di pelajaran yang sama? Tidak bisa. Nggak bisa. Mustahil. Mana suarakannya? Boleh? Darkonnya mengerti? Mengerti, Kak. Mengerti, Kak. Mantap. Dan itu batu siapa? Siapa batunya? Kristus. Kristus. Batu Kristus. Kristus itu artinya apa? Firman Kristus. Firman. Oh. Firman Kristus. Artinya kalau saya punya kehidupan, kalau kehidupan saya didikte firman Tuhan, kalau semua yang saya buat sesuai dengan perintah instruksi Tuhan, saya membangun di atas batu. Saya membangun di atas batu kalau saya punya kehidupan 100% berdasarkan perintah firman Tuhan dan instruksi firman Tuhan. Itu di atas batu. Nggak bisa pakai perasaan, lalu kalau firman Tuhan, oh iya, tapi perasaan iya, itu pasir namanya. Apa yang saya bikin? Boleh nggak disuntik ya? Boleh nggak makan ini? Boleh nggak bikin itu? Itu boleh nggak? Semua dijawab oleh firman Tuhan. Yang kita sudah belajar. Walaupun daging bilang, ayo dong. Enggak. Kamu mau bikin saya hilang daging. Betul? Tadi malam kita belajar? Iya. Iya. Tidak. Saya tidak akan dengar kamu lagi. Kamu mau bawa ke neraka. Kamu mau bawa saya dibakar. Saya mau ikut firman Tuhan karena firman Tuhan mau kembalikan saya ke Eden. Sementara daging mau bawa saya dibakar di luar Yerusalem baru nanti 1000 tahun. Jadi walaupun sakit, nggak apa-apa. Lebih baik sakit sekarang daripada nanti dibakar, betul? Iya. Iya, betul. Itu harus direnungkan atau oke, habis itu nggak dipikirkan lagi. Direnungkan berulang-ulang. Kan dan Bukan dipikirkan. main pentingnya. Bukan main pentingnya. Oke. Apa ini? Pohon. Apa lagi? Ranting. Apa lagi? Tanah. Akar cabang-cabang. Lalu tanah.
Lalu ada kebenaran yang tersembunyi di bawah tanah. Oke? Iya. Pohonnya cuma dekorasi, jadi jangan fokus pohon. Oke? Jadi kebenarannya di atas tanah atau di bawah, di dalam tanah? Bawah. Di dalam tanah. Dalam tanah. Oke. Jadi apa yang saya harus lakukan? Gali? Gali? Kali. Iya. Iya. Gali di berapa tempat? Satu tempat saja. Oke. Mulai gali kan? Iya. Mulai gali. Sudah cukup? Belum. Gali lagi? Oh, Kali lagi. Gali lagi supaya dalam, tambah dalam. Gali lagi. Betul? Iya. Sudah cukup? Capek ini, Belum. udah capek. Udah 2 bulan nih. halo. Tapi Belum udah ada 2 bulan, batunya. Esther. Iya, belum ada batu. Emangnya saya nggak ada Terus. kerjaan, banyak yang penting yang lain, Esther. Atau gali terus? Gali terus. terus. Tapi saya belum vakansi nih, bagaimana? Gali terus. Tetap gali. Belum Pusing kelihatan amat dan batu. vakansi ya, Esther. Iya, pusing amat. Iya. Gali lagi. Dapat apa? Dapat batu. Batu. Dapat batu. Artinya kalau saya nggak ulang, saya punya rumah, rubuh nggak nanti ditiup angin sepoi-sepoi? Iya, Iya. sama banjir. Iya. Oh. Kan rubuh. Oke. Inilah batunya. Kalau gitu? Iya. Inilah batunya. Oke. Ada berapa tahap pertumbuhan, guys? 3. 3. Oke. Tahap ke berapa ini? Tahap pertama. Sama. Betul? Iya. Tahap pertama kan? Iya. Ini tahap pertama. Tahap pertama, guys. Ini tahap pertama. Tak, keluar tunas. Keluar akar-akar. Tahap pertama. Ini tahap keberapa sekarang ini? Yang kedua. Kedua. Dua. Tahap kedua. Jadi bisa nggak keluar begini kalau nggak ulang-ulang yang sudah tahu? Enggak. Bisa. Tahap kedua. Kira-kira tahap ketiga apa? Berbuah. Berbuah. Dua. Tahap ketiga. Bukankah tujuan tanam ialah untuk keluar buah? Iya. Iya. Tahap ketiga. Oke. Ini dia. Dan Tuhan bilang di Yohanes 15, kalau nggak ada buah dibikin apa? Dipotong, dibakar. Bang, Tapi saya orang Advent, nggak ada orang Advent dipotong kan? enggak dipotong enggak? Potong. Karena kamu Advent apa? Nominal. Nominal. Pengakuan. Karena sunat nominal, karena baptis nominal, betul? Iya. Iya. Ya kan? Bisa semua? Bisa Iya, itu? bisa. Tuhan bisa. Bisa. Oke. Itu cuma ilustrasi singkat saja untuk kalian bisa benar-benar mengerti betapa pentingnya untuk kita ulang-ulang. Nah, ini adalah salah satu rencana kita untuk masuk kerajaan surga. Kita punya rencana, kalau saya mau mengadakan perjalanan ke Rusia lah, bilang ke Rusia ya. Kira-kira saya bisa main beli tiket, pergi ke situ lalu sampai sana gimana ya? Saya nggak tahu bahasanya. Atau sudah direncanakan semuanya dengan detail? Rencanakan. Iya. Nah, saya kalau mau ke surga, mudah-mudahan yang saya bikin benar. Kalau salah nanti Tuhan perbaiki di awan-awan. Betul? Tidak. Apakah saya bisa bilang gitu? Saya mau ke Rusia, mudah-mudahan yang saya rencanakan dengan nggak rencanakan sampai ke sana. Tuhan ngerti kok. Tuhan akan rencanakan semuanya. Begitu? Bukan. Apalagi mau ke surga lalu nggak serius. Firman Tuhan bilang ini, bukan itu artinya. Tapi bukan itu karena saya mau menyenangkan daging kan, bukan karena Tuhan itu salah. Saya bilang, oh ya, arti Tuhan ini, kenapa? Pikir baik-baik. Kenapa? Miswat punya maksud ini.
Itu karena supaya saya bisa melayani daging. Itu dia jawabannya. Miswai punya ini kok. Oh, dia punya sekretaris itu. Sekretaris bilang dia dicacar dulu. Kalau gitu boleh dong vaksinnya, boleh dong. Itu untuk memuaskan daging saya bilang boleh itu. Dan saya akan cari orang-orang yang bilang boleh juga supaya saya bisa dibenarkan, dikuatkan oleh orang yang saling menguatkan dalam kesalahan. Jangan tipu diri, guys. Jangan main-main dengan Tuhan punya standar. Seakan-akan Tuhan punya standar bisa di blender lalu dibentuk kembali sesuai dengan saya punya keinginan lagi. Nggak bisa itu. Jadi kita harus sangat serius dengan kita punya rencana keselamatan. Yang saya mau tekankan selalu, kita harus rencanakan. Dan kita punya rencana untuk kerajaan surga itu harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu, sayalah yang menyesuaikan kehidupan saya dengan firman itu. Jangan firman itu saya putar balikan supaya saya nggak perlu menyesuaikan. Dan firman Tuhanlah yang menyesuaikan dengan saya punya kehidupan pelayanan daging saya.